Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soli dan solihah, apa kabar antum hari ini? Alhamdulillah berjumpa lagi dengan Ustazah di pembelajaran pendidikan agama Islam. Hari ini kita akan belajar mengenai memahami pesan-pesan pokok dalam Quran Surat An-Nas dan Quran Surat Al-Asr. Soli dan solihah, langsung saja kita simak materi kita hari ini. An-Nas artinya manusia yang terdiri dari 6 ayat. Quran Surat An-Nas diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Dan Quran Surat An-Nas termasuk surat Makkiyah. Coba, mari kita baca bersama-sama Quran Surat An-Nas dengan baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita sudah belajar membaca bersama-sama Quran Surat An-Nas. Selanjutnya, kita akan mengetahui ada kandungan apa saja di dalam Quran Surat An-Nas ini. Saya dan Solihah, Surat An-Nas ini termasuk surat yang terakhir di dalam Al-Quran atau surat yang ke-114. Surat An-Nas menjelaskan tentang anjuran supaya manusia memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap pengaruh hasutan jahat setan yang menyelinap di dalam diri manusia. Karena kita tidak tahu, dimanapun kita berada pasti ada saja hasutan dari setan tersebut. Maka di dalam Quran Surat An-Nas ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, perlindungan ketika kita hendak berpergian, dan perlindungan ketika kita hendak ingin tidur agar dijauhkan dari setan. Bagaimana? Sampai sini faham tentang kandungan yang ada di dalam Quran Surat An-Nas? Alhamdulillahirrabbilalamin. Solih dan solihah, selanjutnya kita akan belajar mengenai Quran Surat Al-Asr. Tahukah antum apa itu Quran Surat Al-Asr? Ya, Al-Asr artinya waktu atau masa. Ayatnya terdiri dari 3 ayat, diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, termasuk surat Makkiyah. Nah, kalau tadi kita sudah membaca surat An-Nas, mari kita bersama-sama membaca surat Al-Asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita sudah membaca bersama-sama Quran Surat An-Nas dan Quran Surat Al-Asr. Sekarang kita akan mengetahui lagi makna dari surat Al-Asr ini apa ya? Ya, surat Al-Asr termasuk surat yang ke-103. Surat Al-Asr menjelaskan tentang perintah menggunakan waktu dengan sebaik mungkin dan saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Ya, jadi sudah jelas ya Solih dan Solihah bahwa di dalam Quran Surat Al-Asr, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada hambanya untuk menggunakan waktu dengan baik.
Contohnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu dan menjaga kesehatan tubuh kita. Dengan cara apa? Dengan cara berolahraga rutin agar tubuh kita tetap sehat jasmani dan rohaninya. Selain itu juga, sebagai seorang muslim, kita diwajibkan untuk mengingatkan tentang kebenaran dan kesabaran. Contohnya bagaimana? Ketika kita melihat teman kita sedang diuji, sedang menghadapi cobaan, maka kita sebagai teman yang baik harus saling mengingatkan bahwa pentingnya sebuah sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Begitupun kita melihat di lingkungan kita ada yang tidak melakukan kebenaran, maka kita harus menasihatinya dengan baik-baik. Itulah manusia yang baik sebagai seorang muslim. Harus saling mengingatkan dengan cara yang baik. Ya, mungkin itu saja Soli dan Soliha materi hari ini yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga apa yang kita lihat, apa yang kita pelajari hari ini tentang makna dari surat Al-Ashr dan An-Nas, semoga dapat kita pahami baik-baik dan dapat kita lakukan di kehidupan kita masing-masing, di kehidupan kita sehari-hari dengan baik. Ya, semoga antum dapat memahaminya dengan baik. Sebelumnya, silakan antum kerjakan soal berikut. Ustazah sudah menyiapkan 4 soal sesuai yang sudah Ustazah sampaikan materi hari ini. Insya Allah, kalau antum menyimaknya dengan baik, maka antum dapat menjawabnya juga dengan baik. Silakan ditulis soal beserta jawabannya di buku tulis antum ya. Jikalau ada yang ingin ditanyakan, boleh tanyakan kembali dengan Ustazah. Ustazah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya.